Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru di komunitas belajar online Indonesia. Baik Bapak Ibu Guru, seperti biasa kita akan mengadakan webinar dengan sistem record. Ya, sistem yang seperti ini kami harapkan bisa memberikan fleksibilitas waktu bagi Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu dapat menyimak materi dari awal sampai akhir dengan baik. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di daerah yang mungkin sinyalnya masih sulit, mungkin dapat mengakses ini kapan saja dan mungkin pada waktu di daerah yang dapat sinyal yang lebih bagus. Nah, itulah harapan kami sehingga nanti para Bapak Ibu semuanya bisa menambah pengetahuan dengan mengikuti webinar-webinar yang kami selenggarakan dengan sistem seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir setelah menyimak video yang kami tayangkan dan kemudian nanti dapat mendownload sertifikat yang ada pada Google Drive yang sudah kami sediakan linknya juga di deskripsi video. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di awal acara ini. Silakan Bapak Ibu dapat mengikuti dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk efektivitas waktu kita saya bisa langsung saja. Jadi seperti yang telah mungkin Bapak Ibu baca bersama-sama lewat panduan yang sudah dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tentang panduan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin kita sudah banyak mendapat gambaran, dibarengi juga dengan praktek-praktek yang kita sudah lakukan baik di satuan pendidikan yang tempat di mana kita bekerja ataupun satuan pendidikan di mana kita mendampingi atau kita berbagi. Di situ kita sudah sering mendengarkan istilah kurikulum operasional satuan pendidikan dan bagaimana cara menyusunnya itu kita tidak terlepas ya daripada yang namanya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Artinya ketika prinsip-prinsip ini kita sudah jalankan, ketika prinsip ini kita sudah laksanakan dengan baik dan benar, insya Allah apa yang kita kerjakan dalam konteks penyusunan KOSP kita itu sudah sah adanya. Sah dalam artian kata memang sesuai dengan regulasi ataupun panduan yang sudah ditetapkan. Yaitu yang pertama, KOSP itu pada prinsipnya itu berpusat pada peserta didik. Jadi apapun yang Bapak Ibu buat itu semata-mata tujuannya itu adalah untuk kepentingan peserta didik, memenuhi keragaman potensi kebutuhan perkembangan belajar peserta didik, kepentingan peserta didik dan juga profil pelajar Pancasila sebagai rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi satu kata kunci pada prinsip itu berpusat pada peserta didik. Jadi apapun yang kita usahakan selalu peserta didiklah yang selalu mendasari atau kepentingan peserta didik yang mendasari semua upaya-upaya kita yang kita lakukan dalam konteks penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Prinsip yang kedua Bapak Ibu itu kontekstual ya, artinya memang berbasis kondisi satuan pendidikan, berbasis daerah, kondisi daerah dan berbasis kebutuhan peserta didik. Jadi kontekstual dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat konteks dalam konteks sosial budaya dan lingkungan di mana satuan pendidikan itu berada. Dan yang prinsip yang ketiga Bapak Ibu itu esensial ya, artinya Bapak Ibu semua unsur informasi yang penting itulah yang kita tuangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Banyak hal-hal yang kita temukan pada KTSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan kita pada yang menggunakan kurikulum terdahulu itu tidak esensial.
Mengapa dikatakan tidak esensial? Karena itu tidak dikerjakan secara langsung, itu hanya sebatas preferensi, rujukan, atau mungkin sebatas materi-materi yang sifatnya menambah ketebalan halaman saja, namun tidak digunakan atau tidak dalam artian kata dilaksanakan secara operasional. Misalnya mengambil tujuan-tujuan yang di luar tujuan satuan pendidikan, misalnya tujuan daerah, tujuan rencana pembangunan daerah, dan masih banyak lagi yang diambil dari sumber-sumber lain yang pada dasarnya tidak perlu. Misalnya standar 8 standar semua dimasukkan dalam KOSP. Bukan berarti itu tidak perlu, tapi karena dia tidak operasional, mungkin dia bisa dikutip saja atau dijadikan semacam preferensi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang kita masukkan yang esensial adalah hal-hal yang betul-betul dilaksanakan di satuan pendidikan, seperti misalnya visi dan misi, apakah itu esensial atau enggak, misalnya seperti itu. Dan yang keempat pada prinsipnya itu akuntabel, ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks beberapa KOSP atau KTSP yang kami temukan pada beberapa tahun yang lalu, itu kami kadang menemukan ada dua jenis KTSP atau jenis KOSP. Ada KOSP real dan ada KOSP bayangan. Yang mana KOSP real ini betul-betul apa yang menjadi data atau berbasis data di sekolah itu. Namun KOSP yang bayangan ini bukan berbasis data, tapi dia lebih kepada berbasis sesuatu yang diimprovisasi seperti itu. Karena kepentingan apa? Biasanya karena kepentingan asesor, misalnya, itu kebanyakannya. Jadi misalnya komputernya cuma ada 20, tapi karena pengen akreditasinya naik, akreditasinya tinggi, kasihlah 100. Gurunya mungkin cuma ada berapa, ditulis berapa, seperti itu. Jadi tidak berbasis data dan tidak aktual. Nah, akuntabel dalam hal ini adalah apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi dasar kita berpikir dan bertindak di satuan pendidikan, itulah yang kita tuliskan sebagai sesuatu yang terukur. Yang kelima, Bapak Ibu, kita melibatkan berbagai pemangku kepentingannya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, ketika menyusun KOSP, setelah misalnya kepala sekolah ingin berencana untuk merevisi atau meninjau kembali KOSP atau menyusun ulang kembali KOSP-nya, Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Misalnya selain panitia yang dibentuk satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, wakakur, dan beberapa guru serta siswa, juga dapat melibatkan komite satuan pendidikan, orang tua, organisasi berbagai sentra. Khusus untuk SMK mungkin melibatkan sentra industri dan dunia kerja. Dan mungkin kalau perlu semacam orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka adat di lingkungan satuan pendidikan juga kita dapat ikut sertakan. Itu yang menjadi prinsip kelima. Artinya KOSP ini bukan menjadi sesuatu yang sifatnya eksklusif, ya. Artinya bisa semua orang dapat kita undang, yang jelas dia memiliki memiliki kepentingan atau menjadi pemangku kepentingan di dalam satuan pendidikan kita. Jadi semua itu, kelima prinsip ini adalah prinsip-prinsip dasar kita dalam menyusun KOSP. Jadi ketika ada salah satu yang bertangan dari prinsip ini, berarti KOSP kita mungkin belum atau masih kurang benar, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional. Yang tampil di slide Bapak Ibu adalah itu langkah-langkah bagi satuan pendidikan yang belum pernah menyusun sama sekali, ya. Tapi ini kan kayaknya agak impossible, ya. Mengingat kecuali baru sekolah itu baru potong tumpeng kemarin, ya, mungkin bisa saja dia baru menyusun KOSP. Tapi kalau sekolah-sekolah yang existing yang ada saat sekarang itu, mereka pasti sudah punya KTSP, minimal sudah pernah bikin, atau paling minimalnya pun hanya sebatas copy paste dari KOSP yang lama. Itu paling minim banget. Meskipun juga kita temukan beberapa KTSP itu copy paste, tapi setidaknya mereka masih ada upaya untuk mengadakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi itu terjadi di tahun-tahun yang lama, ya.
di zaman sekarang di saat sekarang 1, 2, 3 tahun terakhir ini sudah tidak seperti itu. Sekarang satuan pendidikan sudah lebih kreatif dalam rangka mengembangkan kurikulum dan proses pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk langkah-langkah penyusunan KOSP atau peninjauan KOSP itu yang pertama tetap Bapak Ibu melakukan yang namanya analisis konteks. Jadi analisis konteks yang Bapak Ibu sudah miliki misalnya pada saat penyusunan KOSP atau KTSP terdahulu, itu boleh Bapak Ibu perbarui. Artinya kan tidak mungkin data yang lama itu masih relevan atau masih ekuivalen dengan data yang ada saat sekarang. Bisa saja sudah berubah, kondisi di lingkungan sekitar juga bisa berubah. Yang tadinya di sini menggunakan misalnya kontekstualisasi pertanian, tapi karena dia sudah sangat dalam 1 dekade misalnya dia daerahnya terjadi perubahan yang signifikan menjadi sebuah kota kecil, bisa saja menjadi kewirausahaan. Jadi segala sesuatu dalam analisis konteks kemarin itu bisa kita perbarui. Yang kedua, kita tinjau kembali visi misinya masih relevan apa enggak. Di zaman sekarang mungkin ada hal-hal yang sifatnya berubah dengan cepat, ada hal sifatnya yang sangat dinamis. Apa itu? Misalnya teknologi seperti itu. Nah, apakah kita ingin mengadopsi atau mengadaptasi teknologi dalam konteks perumusan visi misi dan tujuan kita, supaya anak-anak kita itu tidak sekedar pintar di pengetahuan, bagus di sikap, tetapi juga mungkin kita juga ingin mengupgrade teknologinya. Itu juga bisa menjadi salah satu reason untuk melakukan peninjauan visi misi dan tujuan kalau misalnya perlu, dan itu sangat memungkinkan ya, dan tidak ada waktu yang khusus ketika Bapak Ibu ingin meninjau visi misi dan tujuan. Kalau memang sangat urgent, bisa besok pun Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu. Jadi KOSP ini dinamis. Kemudian Bapak Ibu tinjau kembali pengorganisasian pembelajarannya ya. Dalam pengorganisasian pembelajaran ini kita berbicara tentang bagaimana beban belajar, mata pelajaran apa saja yang digabung atau diorganisasikan dalam sebuah struktur kurikulum. Dan di dalam pengorganisasian pembelajaran ini juga kita akan membahas atau menuliskan tentang P5 dan juga tentang ekstrakurikuler. Jadi di dalam pengorganisasian pembelajaran ini ada 3 subpoin ya yang kita tuliskan, ada intra, kokur, dan ekstrakurikuler. Kokur itu lebih kalau kokur yang sekarang kita itu asosiasikan ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran. Di dalam penyusunan rencana pembelajaran ini kita ada 2 subkomponen di dalamnya, yaitu perencanaan pembelajaran lingkup satuan pendidikan yang biasa kita kenal dengan ATP ya. Saya tidak perlu lagi menjelaskan alur tujuan pembelajaran karena ini sekolah penggerak. Ini sudah pasti sesuatu yang lumrah atau sudah umum didengar Bapak Ibu. Yang isinya adalah alur tujuan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk lingkup kelas yang kita sebut sebagai RPP atau modul ajar. Jadi isinya cuma 2 itu. Dan dalam penyusunannya Bapak Ibu, dalam konteks batang tubuh KOSP-nya itu kita hanya dituntut menyajikan 1 contoh saja. 1 contoh, dan sisanya ATP dan RPP modul ajar lainnya boleh kita masukkan di lampiran. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Khusus untuk komponen yang kelima, ini atau langkah yang kelima, sebenarnya ini bukan hierarki Bapak Ibu ya. Kami hanya menyusunnya menggunakan nomor agar memudahkan saja, tetapi ini bukan hierarki. Jadi jangan disalahartikan ini sebuah sistematika yang wajib. Bab 1 harus karakteristik satuan pendidikan, bab 2 harus visi misi, enggak. Kami hanya membantu Bapak Ibu untuk mengalurkannya saja, tetapi sistematika dan format ditentukan oleh satuan pendidikan. Khusus untuk komponen yang kelima ini sifatnya tidak wajib ya. Artinya boleh Bapak Ibu menuangkan dalam KOSP-nya, boleh juga enggak. Seperti itu. Ini di sini evaluasi dilakukan, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Evaluasi jangka panjang itu 4-5 tahun, evaluasi jangka pendek itu semester per tahun. Bahkan dalam perencanaan pembelajaran evaluasinya itu bahkan bisa per hari. Seperti itu. Misalnya kita menemukan di dalam RPP dan modul ajar kita yang tidak relevan atau menyalahi sesuatu yang sangat fundamental, misalnya menyalahi konstitusi atau ada hal-hal yang sifatnya sara,
itu bisa cepat kita perbaiki. Atau misalnya juga FPP kita model model pembelajaran yang kita adaptasi kurang cocok dipakai pada saat kita mengajar kemarin, itu untuk pengajaran minggu berikutnya kita jangan pakai itu, boleh langsung dirubah. Jadi itu kan tetap melakukan evaluasi atau tetap melakukan perbaikan seperti itu. Bapak Ibu, kita akan coba membahas satu persatu dari komponen-komponen yang ada dalam KOSP itu. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis karakter satuan pendidikan ya. Ini bukan menjadi sebuah komponen satu, artinya bukan menjadi bab satu atau bagian satu, tapi boleh menjadi bagian atau bab keberapa saja. Dalam hal ini saya tuliskan seperti ini, kita tuliskan seperti ini untuk memudahkan saja. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari bagian satu, visi misi dulu, boleh, silakan. Jadi bukan sebuah sistematika yang baku seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk analisis satuan pendidikan ini, Bapak Ibu, kita akan memperoleh gambaran tentang karakteristik satuan pendidikan kita. Minimal atau yang termasuk di dalamnya itu minimal ada gambaran karakteristik peserta didik, ada gambaran karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan, dan ada gambaran karakteristik tentang lingkungan budaya satuan pendidikan, termasuk dalamnya sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk SMK mungkin termasuk karakteristik lingkup program kalian ya. Jadi pembeda dia dengan SMK yang lain, atau yang menjadi pembeda dia dengan SMA atau sekolah-sekolah yang sejenjang dengan dirinya, dengan SMK maksudnya. Ini minimal 3 komponen ini yang tercantum Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsip analisis yang Bapak Ibu lakukan nanti ketika melakukan analisis karakter satuan pendidikan itu seperti yang kita sudah bahas tadi, itu juga dapat melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Artinya siswa, guru itu boleh menjadi bagian daripada pelibatan dalam rangka melakukan analisis. Kita juga menggunakan data-data dalam situasi dan kondisi yang nyata, bukan data-data yang di markup atau dikurangi ya, atau yang tidak faktual. Kita juga mengalokasikan waktu yang cukup lah untuk melakukan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, serta dokumentasi data. Ya itu memang sangat perlu kita siapkan waktu khusus ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas proses pembelajaran. Memilah informasi yang relevan sehingga sampai dengan menyimpulkannya untuk mengembangkan strategi atau solusi. Jadi data-data yang kita pilih dalam analisis konteks tersebut adalah data-data yang betul-betul mendukung tercapaian tujuan daripada satuan pendidikan tersebut. Ada beberapa cara ya yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam mengumpulkan informasi dalam konteks analisis konteks yang Bapak Ibu lakukan. Boleh Bapak Ibu menggunakan kuesioner, wawancara, boleh juga FGD, observasi, dan juga rapor pendidikan. Ini bisa juga dijadikan sebagai satu referensi untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Pada level numerasi sekolah kita sudah di tahap apa, pada level literasi sekolah kita di tahap apa, seperti itu. Boleh dijadikan rujukannya. Dalam skala daerah sekolah kita dalam posisi seperti apa, atau pada skala nasional sekolah kita pada level apa. Baik Bapak, itu singkat saja, jadi tidak terlalu banyak yang kita lakukan dalam karakter satuan pendidikan. Jadi itu bisa dikerjakan dalam 3-5 halaman pun udah cukup ya, udah selesai. Jadi KOSP kita ini nggak mengejar jumlah ketebalan halaman lagi, jadi betul-betul yang operasional. Bahkan nanti KOSP kita ini bisa jadi ada di pos satpam di depan, ada di meja-meja guru, ada di ruang tamu, ada di ruang tunggu. Jadi KOSP ini bukan sesuatu yang sifatnya eksklusif lagi yang ada di lemari kepala sekolah. Bisa ada di pos satpam. Jadi setiap orang bisa juga ada di meja-meja makan setiap rumah orang tua peserta didik kita. Jadi kalau mereka pengen tahu apa yang terjadi di satuan pendidikan kita, mereka bisa baca KOSP kita. Jadi bukan lagi sesuatu yang eksklusif. Ketika kita bertemu dengan beberapa guru di lapangan, misalnya di dalam lingkungan sekolah, kadang kita bertemu misalnya guru PJOK misalnya. Saya biasa bertemu dengan guru
PJOK di tengah lapangan basket. Saya tanya, Bapak pernah melihat KTSP sekolah ini? Nggak pernah katanya Pak. Tapi tahu kan? Tahu. Tapi nggak pernah lihat, nggak pernah baca, boro-boro baca, lihat juga nggak pernah katanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan kurikulum operasional ini bukan lagi sesuatu yang sifatnya eksklusif dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Karakteristik komponen yang kedua, kita akan bicara visi misi ya. Visi misi itu adalah gambaran harapan seluruh warga satuan pendidikan. Jadi ketika untuk mengukur visi itu kita bisa mengasosiasikan apakah ini memang sudah menjadi harapan seluruh warga satuan pendidikan. Apakah visi sudah menjadi tujuan besar yang dicapai satuan pendidikan? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Ini menjadi tolak ukur atau kita menjadi semacam ukuran untuk mengetahui apakah visi itu sudah available atau sudah layak seperti itu. Yang kedua itu misi. Misi ini menyatakan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Jadi ketika menyusun misi itu harus disusun berdasarkan salah satu aspek dalam visi tersebut. Jadi ukurannya ketika ada visi, nanti ada terjemahannya atau ada ukurannya atau ada indikatornya yang kita sebut sebagai misi. Jadi jangan sampai kita bikin visi, pas kita lihat misinya tidak ada ukuran misi yang mengantarkan visi tersebut. Berarti visi itu adalah abstrak. Jadi misi adalah menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Jadi jika ingin mencapai visi, misalnya visinya mandiri, apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi mandiri tersebut. Demikian juga tujuan satuan pendidikannya. Tujuan satuan pendidikan adalah aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi. Jadi dia seperti indikator dan subindikator. Jadi ketika kita membaca tujuan satuan pendidikan, apakah dia sudah mencantol atau mengait terkait dengan salah satu misi, itu semua perlu kita lihat ya. Dan apakah tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan ini juga berdampak kepada peserta didik. Misalnya tujuan satuan pendidiknya itu misalnya salah satunya itu menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia atau memiliki IPTAK, biasanya seperti itu, ilmu pengetahuan dan takwa. Tapi kenyataannya lulusan satuan pendidikan itu sepertinya atau rata-rata seperti peserta didik yang tidak memiliki agama atau kurang berakhlak. Berarti visi misi atau tujuannya itu belum tercapai, atau tujuan satuan pendidikan belum tercapai. Bapak Ibu, ini komponen ketiga. Jadi dalam komponen kedua tadi, visi misi dan tujuan itu digambarkan secara lugas saja, tidak perlu terlalu banyak format atau sistematika. Yang penting pada dasarnya indikasi atau kriteria penyusunannya itu sudah tepat. Jadi nggak banyak halaman juga di komponen kedua itu ya, paling juga 2-3 halaman udah jadi. Jadi tidak perlu lagi kita akan jadi dalam KOSP ini kita tidak akan melihat lagi KOSP atau KTSP yang setebal satu rim. Kan kebanyakan yang kita lihat di satuan pendidikan masih seperti itu ya. Komponen yang ketiga itu pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, isinya ada 3 ya, intra, kokur, dan eskul. Kokur ini biasa kita asosiasikan dengan P5 ya. Nah seperti itu. Kalau di dalam intrakurikuler itu kita akan menyusun semacam pengorganisasian pembelajaran, mulai beban belajar dan muatan-muatan kurikulum seperti mata pelajaran itu akan ada di dalam intrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau kokurikuler itu adalah bagaimana kita mengorganisasikan proyek-proyek apa saja yang dikerjakan selama 1, 2, atau 3 tahun atau sepanjang proses pendidikan di satuan pendidikan itu atau di jenjang pendidikan itu. Dan untuk ekstrakurikuler seperti biasa Bapak Ibu hanya menuliskan tentang ekstrakurikuler apa saja yang ada di satuan pendidikan itu. Jadi dalam pengorganisasian pembelajaran isinya cuma 3 ini, intra, kokur, dan eskul. Bapak Ibu, ada hal yang penting dalam konteks menyusun pengorganisasian pembelajaran dalam konteks intrakurikuler ya, di struktur kurikulum kita. Mohon izin saya minum dulu.
dalam konteks penyusunan intrakurikulum atau menyusun struktur kurikulum, kita mengetahui bahwasanya dalam menyusun pengorganisasian pembelajaran itu related to pendekatan pembelajaran. Jadi struktur kurikulum yang kita bikin atau kita bangun atau kita susun itu perlu kita pahami terlebih dahulu apakah pendekatan pembelajaran yang kita lakukan itu relevan dengan struktur kurikulum yang kita buat, ya. Jadi kalau misalnya yang ada saat sekarang di SMP atau SMA saat ini yang umumnya biasanya menggunakan pendekatan apa, Bapak Ibu? Pendekatan pembelajaran apa? Nah, biasanya kan kita menggunakan pendekatan pembelajaran, pendekatan mata pelajaran, ya, yang mana dalam struktur kurikulum pendekatan mata pelajaran itu berisi tentang pengorganisasian muatan kurikulum dan alokasi waktu. Itu saja. Jadi struktur kurikulumnya sebelah kiri mata pelajaran, sebelah kanan adalah alokasi waktu atau beban belajarnya. Itu pendekatan mata pelajaran. Ada juga yang kita sebut dengan pendekatan tematik, Bapak Ibu, ya. Nah, struktur kurikulum atau pengorganisasian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik. Ini biasa dilakukan dilaksanakan di SD. Biasanya struktur kurikulum di SD itu menggunakan pendekatan tematik, ya, ketika beberapa mata pelajaran digabung menjadi tema-tema yang variatif seperti itu. Nah, ini biasanya struktur kurikulum yang ada di SD. Dan yang ketiga ada pendekatan secara terintegrasi, Bapak Ibu. Dan pendekatan secara terintegrasi ketika Bapak Ibu menggabungkan konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran dan diajarkan secara kolaboratif seperti itu. Misalnya IPA dan IPS diajarkan secara terintegrasi, boleh seperti itu. Artinya pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan secara terintegrasi. Jadi di struktur kurikulumnya nanti akan dibuat IPA dan IPS dilakukan secara terintegrasi seperti itu misalnya, atau PJOK dan seni misalnya dilakukan secara terintegrasi. Ini biasanya dilakukan di pendidikan kesetaraan, ya, biasanya karena mereka ingin melakukan peserta didiknya kan tidak rata-rata yang bekerja atau usia di atas usia sekolah, itu biasa sedikit waktu, sehingga dilakukanlah salah satu pendekatan seperti pendekatan secara terintegrasi. Yang keempat, pendekatan secara bergantian atau sistem blok. Ini biasa kita dilakukan di SMK, ya, Bapak Ibu, ya. SMK biasa menggunakan struktur kurikulum dengan pendekatan sistem blok. Seperti itu. Komponen yang keempat, Bapak Ibu, ya, komponen yang keempat kita itu adalah komponen yang berbicara tentang perencanaan pembelajaran, ya. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini di KOSP kita akan dibuat menjadi dua subkomponen. Subkomponen yang pertama adalah perencanaan pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan yang kita biasa sebut dengan ATP. Kalau kurikulum yang terdahulu biasa disebut silabus, ya. Dan perencanaan pembelajaran untuk ruang lingkup kelas yang kita sebut sebagai RPP dan modul ajar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dalam menyusun KOSP kita hanya dituntut untuk melampirkan satu contoh ATP dan satu contoh modul ajar yang sama, kalau bisa yang sama sih, artinya yang koheren. Misalnya ATP-nya matematika, sebaiknya modul ajar atau contoh modul ajar ditampilkan juga sebaiknya matematika, sehingga kita dapat melihat gradasi dari bagaimana satuan pendidikan itu memaknai yang namanya TP-ATP, kemudian diturunkan menjadi perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut modul ajar atau RPP. Jadi kelihatan gradasinya, sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya ATP-nya Pancasila, sebaiknya modul ajarnya juga Pancasila. Nah, dalam hal ini kan satuan pendidikan sebelum menuliskan itu, satuan pendidikan dulu perlu memahami dulu apa yang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi tidak ujuk-ujuk memasukkan itu saja atau mengambil dari yang sudah disiapkan oleh pemerintah kemudian langsung memasukkan atau mengcopy paste bulat-bulat. Sebenarnya nggak salah juga, tetapi dalam hal ini
satuan pendidikan diharapkan dapat memahami dulu capaian pembelajaran seperti apa. Kemudian dari pemahaman itu mereka akan coba merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran sudah dirumuskan, kemudian dialurkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Kemudian dari ATP yang sudah ada dirancanglah pembelajarannya dalam bentuk model ajar ataupun RPP. Ini adalah sebuah proses yang sebaiknya semestinya dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi tidak sekedar karena tuntutannya satu contoh saja di bab 4 nih, satu contoh ATP, satu contoh model ajar. Kebetulan pemerintah sudah menyiapkan dan tidak salah ketika Bapak Ibu mengadopsi atau mengadaptasi yang sudah disiapkan pemerintah, justru diarahkan bagi satuan pendidikan yang belum bisa menyusun, sebaiknya bisa melihat langsung atau mengadopsi atau mengadaptasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi sampai kapan kita sekedar mengadopsi seperti itu kan? Kita juga perlu pemahaman yang komprehensif tentang kurikulum yang kita pakai atau kita gunakan saat ini. Dan itu sangat substantif Bapak Ibu. Ini adalah komponen terakhir atau bisa dikatakan tidak wajib atau bisa dikatakan tidak terlalu esensial ya. Kalau pada prinsipnya tadi, kalau kita baca prinsipnya salah satunya adalah esensial, maka 4 yang saya sebutkan di awal itu semuanya esensial. Kalau ini boleh Bapak Ibu memaknainya sebagai sesuatu yang esensial, boleh juga tidak. Jadi artinya boleh diadakan, boleh juga Bapak Ibu tidak adakan. Ini semacam sebuah siklus ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Ini Bapak Ibu prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di panduan ataupun di PPT ini nanti. Ini sekedar tambahan saya Bapak Ibu, ketika selesai kita tadi membahas tentang evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional, maka sudah selesai pula KOSP yang kita susun. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana penyusunannya. Jadi semua data-data itu sebenarnya sudah ada di satuan pendidikan, sudah ada di KTSP yang lama. Tinggal kita meramunya saja, membuat dia semakin operasional. Nah, jadi yang namanya perda-perda segala macam dimasukkan sampai menebal-nebalkan KOSP kita itu tidak perlu lagi kita lakukan. Jadi bisa jadi KOSP-nya cuma belasan halaman atau cuma puluhan halaman seperti itu. Nah, ini hanya materi tambahan saja Bapak Ibu, karena sering kita menemukan pertanyaan di lapangan yang mengatakan seperti ini. Apa kontekstualisasi kurikulum sekolah Anda? Apa kontekstualisasi kurikulum di level daerah? Apa kontekstualisasi kurikulum yang diadopsi sekolah Anda dan yang menjadi konteks daerah atau warna dari daerah tersebut. Ini seringkali kita dapat pertanyaan seperti itu. Kontekstualisasi kurikulum pada tingkat daerah itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu juga mungkin pernah sering mendengar ya, ada yang namanya muatan lokal ya. Itu adalah kontekstualisasi salah satu dari sekian banyak kontekstualisasi kurikulum pada tingkat daerah. Nah, kalau melihat Undang-Undang Sisdiknas, maka kontekstualisasi ini merujuk kepada diversifikasi Bapak Ibu ya, diversifikasi kurikulum. Diversifikasi kurikulum itu ada 3 ya. Yang pertama, diversifikasi kurikulum yang berkaitan dengan jenis satuan pendidikannya. Nah, itu berdasarkan jenis satuan pendidikannya. Yang kedua, berdasarkan potensi daerahnya. Yang ketiga, berdasarkan bakat minat siswanya. Kalau berdasarkan satuan pendidikannya, biasanya kita temukan ada satuan-satuan pendidikan yang membedakan dirinya dalam hal pendidikan keagamaannya. Ada juga pendidikan khususnya, kecakapan hidup. Ada juga yang pendidikan teknik atau kejuruan. Itu adalah diversifikasi yang berkaitan dengan jenis satuan pendidikan. Misalnya kita temukan di satu daerah ada yang kita sebut dengan SDIP ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Dia tuh warna kurikulumnya ke agama, otomatis dia ada tambahan porsi kurikulum agama. Itu yang disebut sebagai diversifikasi kurikulum berkaitan dengan jenis. Dan masih banyak lagi diversifikasi kurikulum berkaitan dengan jenis satuan pendidikannya.
Kedua, berdasarkan potensi daerah, misalnya SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pangkep itu berada di pesisir, dia otomatis kontekstualisasi kurikulumnya adalah diversifikasi kurikulum adalah maritim. Misalnya sekolah-sekolah yang ada di daerah Sukabumi, bukan Sukabumi yang dekat Pelabuhan Ratu ya, tapi Sukabumi yang di kota, misalnya dia ada agraris dan juga jasa niaga. Sekolah-sekolah di ibu kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, itu biasanya diversifikasi kurikulumnya pada level daerah adalah jasa niaga atau kewirausahaan. Yang ketiga itu diversifikasi berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Jadi satuan pendidikan merancang diversifikasinya berdasarkan karakteristik peserta didiknya. Ternyata di daerah sini, di sekolah ini banyak menghasilkan atlet-atlet. Jadi sekolah membuat diversifikasi kurikulumnya mengharus utamakan juga pendidikan keolahragaan. Oh, sekolah kita banyak yang tahfiz ya, banyak yang hafiz. Oh, berarti ada nuansa kurikulum pendidikan agama yang ditingkatkan di satuan pendidikan itu. Jadi diversifikasinya disusun berdasarkan bakat, minat siswa yang ada di daerah situ. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, potensi daerah. Jadi diversifikasi itu berdasarkan potensi daerah, sekolah, dan minatnya. Apa saja yang biasa satuan pendidikan lakukan dalam konteks diversifikasi kurikulum? Diversifikasi atau muatan kurikulum apa yang biasa dilakukan oleh atau diadaptasi oleh satuan pendidikan? Biasa kita mendengar muatan kurikulum adiwiyata ya Bapak Ibu ya. Biasa kita juga dengar ada muatan kurikulum HAM, bela negara, pengurangan risiko bencana, HIV/AIDS, kependudukan, pendidikan anti korupsi, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter itu termasuk adalah diversifikasi kurikulum. Apalagi kemaritiman, ekonomi kreatif, banyak. Jadi diversifikasi kurikulum itu adalah muatan-muatan kurikulum tambahan yang diadaptasi oleh satuan pendidikan dalam rangka memperkaya kurikulum satuan pendidikan tersebut. Pendidikan kewirausahaan biasanya di kota-kota besar. Apalagi, Bapak Ibu kan sudah pada tahu ini ya. Di satuan pendidikan Bapak Ibu mengadopsi diversifikasi kurikulum apa, atau mengadaptasi muatan kurikulum apa? Ada yang bahasa daerah, iya betul, bahasa daerah juga termasuk diversifikasi. Model implementasinya, jadi diversifikasi atau muatan kurikulum tersebut diimplementasikan di intra, kokur, eskul, dan pembiasaan dan pembudayaan ya. Dalam di KOSP, diversifikasinya itu bisa masuk di karakteristik sekolah ya, bisa masuk di visi misi dan tujuan, bisa masuk di pengorganisasian, bisa masuk di perencanaan pembelajaran. Misalnya SMA Negeri 1 Kota Tegal mengadaptasi muatan kurikulum adiwiyata. Nah, itu bisa masuk di karakteristik sekolah ya, visi misinya, karena dia juga sekolah adiwiyata, maka ada hal-hal yang berhubungan dengan sustainable development, ada yang berhubungan dengan lingkungan. Pengorganisasian pembelajarannya dia masuk di intra, masuk di kokur, bisa masuk di eskul. Perencanaan pembelajarannya dia masuk di RPP atau di modul ajar seperti ini. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh saja. Contoh desain KOSP untuk SMP misalnya, contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang kuning itu kami tidak bukan menjadi sesuatu yang kami arahkan, tetapi kalau memang satuan pendidikan perlu halaman pengesahan, perlu kata pengantar, silakan seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi bagiannya, bagian pertama atau bab 1 atau chapter 1 ini biasanya kita tulis karakteristik satuan pendidikan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ini bukanlah sebuah urutan ya, bukan sebuah sistematika. Boleh Bapak Ibu berimprovisasi. Ini hanya memudahkan kami saja, jadi kami susun seperti ini. Nah, satuan pendidikan bagian pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Di dalamnya ada karakteristik peserta didik,
pendidikan, tenaga pendidikan, sosial ekonomi budaya. Ini komponen minimal, ya, komponen minimal yang ada dalam karakter satu. Kalau misalnya saya Pak mau menambahkan kearifan lokal, boleh tambahkan poin D, kearifan lokal. Atau menambahkan muatan diversifikasi kurikulum, tambahkan poin D, diversifikasi kurikulum kurikulum adiwiyata sebagai diversifikasi kurikulum di SMA Negeri 1. Boleh ditambahkan seperti itu. Tapi yang jelas 3 poin ini adalah komponen minimal. Bagian 2 ada visi misi dan tujuannya. Seperti yang kita tahu ada visi misi dan tujuan. Pengorganisasian pembelajaran, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekskul. Itu saja menjadi bagian di dalam pengorganisasian pembelajaran. Namun ini hal menjadi penting Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menyusun struktur kurikulumnya, satuan pendidikan terlebih dahulu itu menentukan pendekatan pembelajaran apa yang dipakai dalam rangka menyusun struktur kurikulumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pendekatan mapel, tematik, integratif, atau sistem blok. Ini yang menandai proses pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang keempat itu perencanaan pembelajaran. Komponen minimalnya ada ruang lingkup satuan pendidikan, ya, ada ruang lingkup kelas. Untuk ruang lingkup satuan pendidikan Bapak Ibu kita sebut sebagai ATP. Ya, Bapak Ibu hanya melampirkan 1 ATP. Dan untuk ruang lingkup kelas biasa kita sebut sebagai modul ajar atau RPP. Bapak Ibu juga diharapkan mencantumkan 1 saja contoh. Jika Bapak Ibu belum dapat, ya dalam konteks bagian 4, jika Bapak Ibu belum dapat menyusun misalnya 7 ATP ataupun RPP, maka satuan pendidikan boleh mengadaptasi contoh modul ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini evaluasi pendampingan, ya, ini karena boleh ada boleh enggak, jadi kami tuliskan saja, siapa tahu ada yang memang pengen melakukan hal pendampingan, pengembangan profesional dan evaluasi di satuan pendidikannya, maka tidak salah juga mereka boleh menambahkan bab 5 atau bagian 5 dengan seperti ini. Kemudian ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu memasukkan semua ATP dari semua mata pelajaran dan semua modul ajar, semua mata pelajaran sebagai lampiran, ya. Bapak Ibu juga menganggap, menurut kami yang esensial di 4 di atas itu masih ada yang lebih esensial, masih ada yang esensial selain itu, misalnya RKS, kalender pendidikan, sistematika kenaikan kelas, sistematika lulus, boleh Bapak Ibu silakan masukkan. Boleh masukkan sebagai tambahan di komponen esensial di atas, boleh juga Bapak Ibu tambahkan di bagian lampiran saja. Baik Bapak Ibu, demikian itu sekilas tentang kebijakan dan panduan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan segala macam kebijakan, panduan serta regulasi Bapak Ibu dapat akses di kurikulum.kemdikbud.go.id. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau untuk menggali informasi lebih dalam, sebaiknya dapat kita lakukan lewat diskusi atau mungkin sharing pengalaman tentang apa yang sudah kita temui selama ini dan kita laksanakan selama ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.